Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan 9 langkah pengambilan keputusan dalam tugas mandiri studi kasus 4, di mana kasusnya seperti berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas pikir kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Jadi saya akan menganalisis kasus ini dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Menurut saya, dalam kasus 4 ini, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran dan kesetiaan. Tari dihadapkan pada dilema antara jujur tentang apa yang ia lihat, yang merupakan nilai kebenaran, dan setia atau loyal kepada sahabatnya Rara, yang termasuk dalam nilai kesetiaan. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang terlibat dalam situasi ini adalah Rara yang menemukan dan mengambil dompet. Kemudian ada Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Kemudian ada Tari, saksi yang mengetahui kejadian. Dan yang terakhir adalah Bu Sri, guru pustakawan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Fakta yang pertama, Rara mengambil dompet milik Nina. Fakta kedua, dompet itu berisi uang. Fakta ketiga, Rara menyimpan dompet di tasnya. Fakta keempat, Tari melihat Rara mengambil dompet. Fakta kelima, Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Fakta keenam, hubungan persahabatan mereka berisiko rusak jika Tari melaporkan Rara. Dan fakta yang terakhir, yang ketujuh adalah Nina kehilangan dompet dan Bu Sri telah mengumumkan kehilangan tersebut. Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah yang pertama uji legalitas, uji regulasi, dan uji intuisi. Pada uji legalitas, mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin adalah tindakan yang salah dan bisa melanggar hukum meskipun di lingkungan sekolah. Yang kedua, uji regulasi atau aturan. Aturan sekolah dan nilai-nilai moral secara umum melarang tindakan mengambil barang milik orang lain. Tindakan Rara jelas melanggar etika dan aturan sekolah. Pada uji yang ketiga, uji intuisi, secara naluri kita tahu bahwa mengambil dompet yang bukan milik kita dan tidak mengembalikannya adalah hal yang salah. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang relevan dalam kasus ini adalah keadilan versus kasihan. Tari harus bersikap adil dengan melaporkan Rara agar dompet Nina bisa kembali dan Rara belajar dari kesalahannya. Sedangkan kasihan, Tari merasa kasihan dan ingin melindungi Rara sahabatnya dari konsekuensi yang mungkin merusak hubungan mereka. Analisis langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang paling cocok adalah menurut saya yang pertama berpikir berbasis hasil dan berpikir berbasis aturan. Pada berpikir berbasis hasil, keputusan yang diambil harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi banyak pihak. Dalam hal ini mengembalikan dompet akan membawa kebahagiaan bagi Nina sendiri dan mengajarkan pelajaran penting kepada Rara. Sedangkan berpikir berbasis aturan, prinsip dasar kejujuran dan integritas harus dipertahankan. Aturan bahwa mengambil barang milik orang lain adalah salah satu
hal yang harus ditegakkan tanpa pengecualian. Analisis langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut saya, ya, ada. Ada opsi yang lebih bijak selain langsung melaporkan, yaitu Tari bisa berbicara empat mata dengan Rara. Ia bisa menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet dan kemudian memintanya serta menasehatinya untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri atau Nina secara diam-diam. Jadi ini bisa lebih menjaga hati, perasaan oleh Rara. Kemudian analisis langkah 8. Apa keputusan akhir yang bisa diambil sesuai dengan analisis kasus keempat ini? Berdasarkan analisis, saya akan memilih untuk berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Saya akan menggunakan pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang. Saya akan menjelaskan bahwa saya tahu apa yang terjadi dan bahwa menjelaskan itu adalah tindakan yang salah. Dan saya meyakini sahabat saya Rara itu akan membalikan dompet karena kejujuran adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk Nina tetapi juga untuk dirinya sendiri. Saya akan menawarkan diri untuk mendukungnya dalam proses pengembalian dompet. Terakhir, analisis langkah 9. Pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bahwa keputusan terbaik adalah tidak selalu yang paling mudah. Terkadang kita harus mengambil tindakan yang berisiko merusak hubungan demi menegakkan sebuah kebenaran. Namun pelajaran yang lebih dalam adalah bahwa konflik antara kebenaran dan kesetiaan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang bijaksana. Menggunakan prinsip berpikir berbasis aturan dikombinasikan dengan metode kreatif memungkinkan saya untuk mencapai hasil yang terbaik. Di kemudian hari saya akan selalu mencoba menemukan cara untuk menggabungkan dua prinsip yang bertentangan tersebut, mencari cara untuk menegakkan kebenaran sambil tetap menunjukkan empati dan kasih sayang. Ini akan membantu saya mengambil keputusan yang tidak hanya benar, tetapi juga berempati. Terima kasih.